integrasi vertikal itu adalah penguasaan pasar dari hulu sampai hilir. Sebagaimana yang kita tahu dalam kasus ini, TikTok itu awalnya kan hanya sebuah platform sosial media yang awal tujuannya adalah untuk menampilkan video-video, konten-konten video seperti hobi. Namun lambat laun seiring berjalannya waktu, TikTok diketahui memiliki fitur belanja yang bisa diakses dalam dua opsi. Yang pertama itu opsi klik keranjang yang dilekatkan di video yang beredar di TikTok itu sendiri, atau yang kedua bisa diakses melalui laman tersendiri yang yang tertera di aplikasi TikTok itu dalam bentuk shop, bisa diklik tombolnya. Nah, di kedua fitur tersebut TikTok juga menyelipkan adanya instruksi atau perintah bayar. Nah, itu menurut kami yang jadi salah satu pelanggaran, karena berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 di pasal 21 ayat 3 dijelaskan bahwa sosial media, platform sosial media itu dilarang atau tidak diperkenankan untuk menyediakan jasa pembayaran. Itu adalah salah satu bentuk praktik yang menurut kami tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ditambah lagi, menurut penglihatan kami saat ini, kalau kita berbelanja di TikTok itu, konsumen tidak dibenarkan untuk memilih jasa logistik yang dikendaki. Nah, TikTok itu sudah menetapkan jasa logistik atau ekspedisi yang akan mengirim barang konsumen yang akan dibeli. Itu kan berpotensi menimbulkan praktik monopoli, karena menutup kemungkinan atau kesempatan buat ekspedisi yang lain untuk masuk atau dipilih oleh konsumen untuk mengirimkan barangnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada predatory pricing. Predatory pricing adalah yang tadi saya sebut, upaya dari pelaku usaha yang menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Itu berpotensi juga untuk menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Saya ambil contoh, pedagang A dan B menjual produk yang sama dengan spesifikasi dan kualitas barang yang sama. Namun karena pedagang A menjual di TikTok, otomatis banyak penjual, banyak pembeli lebih banyak ke sana karena harganya lebih murah. Otomatis pedagang B tadi menjadi tidak punya pelanggan. Lambat laun bisa jadi gulung tikar atau mengalami kerugian. Itu yang kemudian nanti pada akhirnya menyebabkan A menjadi single actor atau penjual yang sendiri. Mau tidak mau masyarakat atas kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan datang ke TikTok untuk berbelanja. Nah, bukan tidak mungkin juga karena dia sudah menjadi single actor, nantinya akan menaikkan harga jauh melampaui dari harga pasar yang ada. Sesuai sama peraturan di Indonesia, yaitu pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, tindakan atau aktivitas predatory pricing itu sangat dilarang. Sehingga itu menurut kami dua poin tadi jadi dugaan yang menurut kami melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kami, karena ya tadi itu praktik yang dilakukan oleh TikTok ini berpotensi terjadi adanya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga kami memutuskan untuk mengajukan laporan ke institusi yang berwenang untuk itu, untuk memeriksa, untuk menginvestigasi hal tersebut. Artinya ini yang baru pertama, Pak? Iya, Pak. Ini baru pertama kali asosiasi. Belum ada melakukan pelaporan ataupun penyampaian terhadap dua yang abang sampaikan tadi itu kepada pihak kompetitor. Sejauh ini menurut pandangan kami, menurut hasil penelitian kami belum ada. Belum ada ya, Pak? Baru kami yang Kemudian asosiasi ini menaungi di beberapa perusahaan, Pak? ada beberapa. Ada berapa? Ada beberapa, jumlahnya saya kurang paham. Ada beberapa lah. Harapan abang dengan adanya pelaporan ke KPPU terkait dengan ada dugaan monopoli ini apa, Pak? Ya, Ada KPPU. ya, tujuan kami sebenarnya sederhana. Andai kata atau sekiranya dugaan-dugaan yang tadi kami sampaikan, sudah kami sampaikan ke KPPU, terbukti dengan benar, maka kami meminta KPPU untuk menindak tegas TikTok Shop, terkhususnya yang saat ini terintegrasi dengan Tokopedia, untuk kemudian hal tersebut bisa pada akhirnya menjaga persaingan usaha yang sehat lah di Indonesia dan menjaga ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Kurang lebih demikian. Jadi harapan abang KPPU bisa memediasi nanti suatu saat nanti dengan pihak asosiasi dengan pihak kompetitor abang yang diduga melakukan. Untuk itu nanti kita serahkan ke KPPU saja bagaimana prosesnya. Yang jelas kami menghormati jalannya pemeriksaan nantinya. Namun yang menjadi tujuan utama kami adalah kalau yang tadi saya bilang itu terbukti benar, kita minta KPPU menindak tegas TikTok Shop lah. Berarti artinya hari ini adalah melakukan keberatan aja ya, Bang, ya, laporan ke pengaduan dan permohonan investigasi atas tuduhan atau dugaan yang tadi kami sampaikan. Ada tambahan yang lain, Bang? Sementara dari saya cukup. Bang. Oke, makasih banyak, Bang, ya. Laporannya Gimana? Tokopedia laporannya sendiri atau langsung dengan
Untuk yang itu mungkin nanti kita pikirkan lagi karena saat ini kan memang hanya terintegrasi saja ya. Untuk praktiknya seperti apa nanti biarkan kita serahkan ke tim dari KPPU untuk menilainya seperti apa. Ya. Tadi bagaimana tanggapan daripada pihak KPPU menerima laporan abang? Laporan kami sudah diterima dengan baik. Laporan kami sudah diterima dengan baik. Nanti dari tim KPPU akan membentuk tim untuk investigatornya. Sebagai bukti pelaporan abang ada nggak diterima bapak sebagai bukti pelaporan dari KPPU? Ada. Ada di foto bang? Nah gitu bang. Siap. Lihat bawah sini bang. Turunin dikit. Ya. Oke bang. Oke. Dan saya Panji Satria Utama, advokat dari kantor hukum Satya Law. Ya. Untuk mewakili. Dalam hal ini mewakili Asosiasi Pengusaha di bidang logistik. Siap. Terima kasih bang. Siap. Untuk laporannya nanti berapa hari proses ya bang dari Untuk KPPU? prosesnya sendiri kita masih menunggu. Intinya semua proses, terima kasih. Semua prosesnya kita serahkan ke tim internal KPPU saja karena yang kita yakini KPPU adalah terdiri dari tim-tim yang capable di bidangnya. Oke. Ya. Terima kasih bang. Terima kasih.